kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara sekalian, selamat siang, selamat hari Minggu. Dan saat ini, pada hari ini saya akan berkhotbah dengan apa yang Tuhan telah ajarkan dalam pengalaman hidup supaya kita belajar. Amin. Nah, pada hari ini saya akan bicara tentang ketika kita sudah pasti dengar
Saya buka dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan. Saya berikan judul percaya dan berjuang. Jadi begini saudara sekalian, pada waktu itu Tuhan Yesus setelah dia berkhotbah, kemudian dia bilang, "Yuk kita ke seberang, ke danau." Nah, nyeberangin danau. Nah, waktu itu ketika mereka sudah masuk ke dalam perahu itu, nah kemudian pergi mereka. Nah, pada waktu itu karena Yesus itu manusia 100%, dia juga merasakan capeknya begitu luar biasa sampai ketika perahu goyang seperti itu pun dia tidak bangun gitu loh. Jadi dia tidur di bagian belakang. Kalau buritan itu belakang ya, jadi lebih tinggi. Dan di sebuah tilam-tilam itu namanya bantal gitu loh. Jadi cushion kalau di bahasa Inggris ya. Jadi pada waktu itu Yesus tidur. Nah, kejadian itu begitu kan saya katakan taufan yang sangat dahsyat. Berarti ombaknya begitu luar biasa dan terombang-ambing begitu luar biasa. Karena ini kan sangat dahsyat. Tetapi Yesus sendiri sedang tidur di buritan. Nah, karena masuk air, jadi muridnya tuh saya yakin bahwa mereka berusaha untuk ngeluarin itu air gitu loh. Nah, cuman karena sudah terlalu banyak airnya, jadi mereka pun akhirnya bangunin Tuhan gitu loh. Nah, waktu dia bangunin Tuhan Yesus itu, mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Selalu mengatakan, "Guru, kita nih mau mati gitu loh. Kok gak peduli gitu loh. Kita nih susah. Bahkan mau mati tenggelam gitu loh. Kok gak mikirin, gak peduli gitu. Cuma tidur gitu loh." Nah, Tuhan akhirnya bangun. Nah, ketika bangun dia hardiklah itu angin. Dan akhirnya danau itu tenang. Diam dan tenanglah. Tenang. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan akhirnya Tuhan ngomong gini, "Mengapa engkau begitu takut, begitu takut?" Jadi mereka sangat ketakutan. "Mengapa kamu tidak percaya?" Kalau dalam terjemahan Amplified Bible tuh katakan, "Kenapa kamu gak punya iman dan tidak punya keyakinan, confidence?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Si muridnya berkata, "Siapa gerangan orang ini?" Artinya mereka mempertanyakan, ini siapa nih orang? Jadi Tuhan Yesus itu siapa? Kok bisa angin danau pun taat? Jadi artinya mereka tidak kenal Tuhan. Makanya disebut guru. Waktu manggil bangunin Tuhan Yesus itu dengan guru. Dan ketika Tuhan meneduhkan, mereka, siapa ini orang? Hebat banget bisa meneduhkan taat gitu loh. Angin sama danau itu. Nah, begini saudara. Sehingga kita semua belajar bahwa berbeda gini loh. Murid-murid Tuhan tuh pada waktu itu sudah melihat, ya. Ini kan ada di Markus 4. Jadi di Markus sebelumnya, Markus 3, Markus 2,
Mereka tuh sudah sama Tuhan Yesus. Jadi mereka itu melihat mukjizat-mukjizat yang mereka lihat dengan kepala mereka sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana Tuhan melakukan hal yang luar biasa gitu loh. Dan itu seharusnya mereka dari situ belajar bahwa Tuhan itu punya power, punya kuasa. Gitu lah. Tetapi ketika mereka punya masalah secara pribadi, maksudnya dalam satu kelompok, dan mereka pun punya masalah secara pribadi karena mereka akan binasa gitu, karena akan tenggelam. Nah, pada waktu itulah ketika masalah itu mulai menyerang mereka melalui ombak, melalui air, disitulah mereka terbukti apakah mereka membuktikan apakah mereka mengenal Tuhan atau tidak. Jadi begini saudara, mengenal Tuhan itu bukan kata orang. Orang bisa mendengarkan kesaksian, bahkan dia bisa melihat kesembuhan-kesembuhan atau apapun juga yang mereka bisa lihat. Mereka bisa dengar. Tapi itu tidak akan menjamin seseorang itu kenal Tuhan. Mereka nggak mengenal Tuhan, makanya mereka khawatir. Murid-muridnya khawatir. Murid-muridnya sangat takut. Murid-murid itu tidak punya iman. Murid-murid itu tidak punya confidence di dalam dirinya. Keyakinan dalam dirinya. Itulah yang membuat mereka menjadi sangat takut. Jadi orang khawatir, orang takut, orang bingung, orang yang begitu mempertanyakan Tuhan adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Misalnya nih, kalau mereka murid-muridnya kenal Tuhan, ombak gak mungkin berubah kan? Jadi ombaknya begitu luar biasa, angin tofan begitu sangat dahsyat sekali. Itu mulai masuk ke dalam air. Nah, seandainya saat itu mereka kenal Tuhan, percaya sama Tuhan, mereka akan bangunin Tuhan, tapi dengan sikap bukan mempertanyakan. Mereka berkata bukan guru, Tuhan. Air udah masuk nih. Tuhan, perintahin itu namanya angin dan tofan supaya berhenti. Kau ngomong aja lah supaya berhenti, pasti berhenti. Tapi yang pengen dilakukan mereka tidak melakukan seperti itu. Justru mereka marah-marah. Marah-marah. Inilah kebiasaan kita orang Kristen. Kalau nggak ada jawaban, kita marah. Kita ngomong sama Tuhan. Mana Tuhan jawabanmu? Mana Tuhan katanya saya adalah anakmu? Mana Tuhan katanya saya adalah biji mata Allah? Saya adalah anak Allah. Tetapi buktinya mana? Saya tetap susah, saya tetap miskin. Saya tidak dapatkan jawaban apa yang saya minta. Mana Tuhan? Kau nggak peduli sama saya. Kau nggak peduli kalau saya diomelin. Kau nggak peduli kalau saya saat ini dihina. Itu seringkali kita orang Kristen, ketika kita berdoa, ketika kita menghadap Tuhan, kita mempertanyakan Tuhan, kita ngomel. Sama seperti murid-muridnya ini, mereka ngomel. Seandainya murid itu kenal Tuhan, dia bangunin Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan bukan guru, Tuhan. Hardik itu namanya angin sama tofan supaya berhenti. Dan ketika itu Tuhan Yesus akan bangun, dia akan hardik. Dan dia akan mengatakan, engkau pemberani, engkau percaya kepadaku, engkau punya iman. Tapi kenyataannya Tuhan malah marahin mereka. Kenapa engkau begitu takut? Kenapa engkau tidak percaya? Inilah yang terjadi dalam hidup kita orang Kristen. Kita semua pasti pernah mengalami. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya pernah memarahi Tuhan, ngomel Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi dengan berlalunya waktu,
Saya mulai mengenal Tuhan dan mulai dari belajar firman Tuhan. Saya mulai mengerti dan mengerti. Bukan karena saya mengalami mukjizat, saya baru kenal Tuhan. Justru dalam keadaan saya susah, saya kenal Tuhan. Justru dalam keadaan keterpurukan itulah saya belajar menyerahkan hidup saya. Belajar apa namanya? Ya, menyerahkan seluruh hidup saya untuk mempercayai masa depan saya. Itu di tahun 2006. Prosesnya memang tidak enak. Tetapi ya saya tahu apa yang dialami murid-murid Tuhan. Mereka ngomel dan mereka katakan, siapakah gerangan orang ini? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Sama seperti kita. Sebagian dari kita yang menonton, yang melihat ini, banyak yang belum kenal Tuhan. Walaupun datang ke gereja sudah puluhan tahun. Tapi itu tidak akan membuktikan bahwa seseorang itu kenal Tuhan. Itu fakta ya. Itu fakta. Cuman maksud saya gini, kita harus belajar, kita harus beranjak untuk semakin mengenal Tuhan. Yang minggu lalu saya katakan bagaimana kita percaya, yaitu dari mulut. Taunya dari mana? Dari mulut, dari perkataannya. Itu akan membuktikan seseorang percaya atau tidak. Kalau orang itu ngomel, ngegerutu, itu membuktikan bahwa dia tidak percaya. Yang terjadi seperti ini, ini murid-muridnya Tuhan. Mereka ngomel, guru, emang kau tidak peduli? Kita nih mau mati, emang gak peduli apa? Gak mikirin kita, gak kasihan apa? Nah itu dari perkataan itu ada satu omelan, satu gerutuan, satu kemarahan. Tetapi kalau kita membuktikan bahwa kita adalah seorang yang percaya, dari mulut kita akan keluar iman, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan iman, dan ucapan syukur. Itu yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen yang mengaku anak-anak Allah. Nah, begini saudara. Ketika saya minggu lalu kan saya khotbah, kemudian saya merenungkan apa yang saya alami. Kemudian saya bertanya saat itu, Tuhan, kenapa saat itu saya sudah berdoa? Dari sakit kepala itu, di tanggal 5, berarti 5 Agustus ya. Sekarang udah September, 5 September ya. Itu kenapa saya sudah berdoa, tetapi kok saya tidak sembuh? Ini saya nanya di hari Senin kemarin. Jadi ketika kemarin kan minggunya kan saya khotbah, kemudian Senin saya biasanya tuh ngerenungin apa yang saya khotbahkan atau apapun yang ya saat ini saya lagi baca. Jadi saya renungin dengan apa yang khotbah maupun apa yang saya alami. Kemudian saya bertanya, saya udah berdoa saat itu berhari-hari, hancurin tentang-tengking, kok enggak sembuh? Jawabannya begini, dalam hati saya berkata gini, kamu kurang berjuang. Saya kaget, kurang berjuang, maksudnya apa? Gini loh, arti kata, akhirnya saya dijelasin. Arti kata berjuang itu artinya kita sedang menghadapi sesuatu, ya kan? Kita lagi fight back, sedang melawan. Kita sedang melawan sesuatu. Nah, kalau kita berjuang, artinya kita sedang mengalahkan yang kita lawan gitu loh. Namanya kita lagi berperang. Misalnya ada musuh. Jadi kita sedang berperang untuk mengalahkan itu musuh. Nah itu perjuangan kita tuh tinggal tergantung kita berjuangnya sungguh-sungguh untuk ngelawan atau kita berjuangnya asal atau ya udahlah. Nah ketika saya dikasih tahu bahwa kurang berjuang, saya mencoba mengingat mencoba mengerti apa maksudnya saya ini kurang berjuang. Nah, akhirnya saya coba renungkan. Memang waktu itu saya sakit. Saya berjuang, tapi berjuang dalam tahap berdoa saja. Ya, berdoa saja. Tapi saya tidak melawan tubuh saya yang lemah.
Maksud saya gini, seharusnya saya bangkit, saya lakukan gerakan, saya lakukan sesuatu untuk bisa ngelawan virus yang ada tubuh saya untuk dia bisa dikalahkan gitu loh. Karena semua macam penyakit sebetulnya dikalahkan ya sama virus ini adalah dengan cara ya saya harus bergerak, saya harus olahraga. Jadi enggak. Nah problemnya saya hanya melakukan di tempat tidur aja, cuman diam aja gitu loh. Jadi usahanya itu minim. Saya kurang berjuang. Nah, saya kasih alasan begini. Bukannya saya tidak mau berjuang. Lawang kepala saya sakit gitu loh. Bagaimana mau berjuang? Dalam arti gini. Otak saya tuh, kepala saya tuh senut itu sakit. Seperti ditembak berkali-kali gitu loh. Jadi ketika ada tembakan, tuh, langsung kepala saya itu sakit sekali gitu loh. Lah gimana saya berjuang? Terus ya ini kan hasil dari saya istilahnya saya berpikir lah. Jadi ketika saya katakan begitu, ada pikiran lagi begini. Oke, engkau lemah. Pikiranmu saat itu dalam keadaan disakiti lah, otak lagi disakiti. Apa engkau cari tahu bagaimana cara menyelesaikan atau kenapa engkau ngalamin seperti itu? Nah, waktu itu fokus saya adalah sakitnya. Saya tidak mencari tahu kesalahan saya. Kenapa saya sakitnya? Jadi yang saat itu seluruh perasaan saya, emosi saya, seluruh tubuh saya cuman hanya mikirin sakit. Tapi tidak memikirkan apa penyebabnya nih. Jadi demikian kita semua. Saya masuk ke dalam keseharian. Kita seringkali orang Kristen hanya memikirkan kekurangan. Kita fokus dengan masalah. Tuhan, saya ini susah, saya ini gak ada kerjaan, saya ini gak ada penghasilan. Ini lagi susah Tuhan. Dengan pandemi ini gak kejual, gaji dikurangi, bla bla segala macam. Tuhan, ini gimana caranya? Kita fokus kepada masalah. Kita fokus kepada diri kita. Emosi seluruhnya hanya kepada diri masalah kita. Kita lebih banyak berpikir di masalah. Sama kejadian saat itu, saya hanya berpikir keadaan saya yang sakit. Akhirnya otak saya itu membutakan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi kalau orang sudah terkukung dengan satu hal, udah masuk di dalam tempurung, ya sudah, dia nggak akan bisa ngelihat keluar. Apalagi kalau orang itu mengalami yang namanya ketakutan, kegagalan, punya masa lalu yang jelek, yang dia pernah alami, jadi sakit hati, punya trauma, apalagi sakit hati yang berkali-kali, itu akan membuat seseorang itu akan terkukung. Masuk ke dalam tempurung. Dan untuk bisa melihat keluar untuk cara penyelesaian itu susah. Sama itu yang saya alami. Karena saya terkukung dengan pola pikir memikirkan tubuh saya yang sakit, tapi saya tidak memikirkan akar penyebab masalah itu. Kenapa saya harus cari akar penyebabnya? Akarnya, sebuah masalah itu punya akarnya. Akar masalah itu. Ketika akar masalah itu kita bereskan, maka masalah kita pun akan berangsur-angsur beres. Padahal saya sering khotbah, sering katakan seperti itu. Tetapi di sini saya belajar. Saya lebih memfokuskan kepada keadaan diri, tapi tidak mencari akar penyebabnya. Nah, jadi dari dialog, dari menganalisa cara berpikir itu, akhirnya saya ngerti. Seharusnya, kenapa saya dikatakan kurang berusaha, kurang berjuang? Karena saya hanya memikirkan keadaan saya. Jadi saya hanya berdiam diri. Pakai doa. Tapi doa tanpa tindakan nol. Firman Allah katakan sia-sia, mati. Kita, orang Kristen, kebanyakan cuma doa. Tuhan tolong saya, berkati saya Tuhan di dalam keadaan susah. Tuhan tolong buat dagangan saya laku. Buat Tuhan para pembeli datang Tuhan. Tuhan tolong bla bla segala macam.
Jadi kita berfokus kepada keadaan saat ini. Itu yang kita lakukan. Nah, ini problem. Selama kita berkutik di dalam situ dan kita tidak pernah keluar dari situ, kita akan rugi. Nah, jadi saat itu saya ketika dikatakan kurang berjuang, akhirnya saya coba analisa gimana maksudnya gimana. Nah, oke, pertama saya fokus kepada keadaan saya. Nah, yang kedua adalah seharusnya cari akar masalahnya dari mana. Nah, akar masalah saat itu kan saya nggak kepikiran karena saya lagi mikirin diri saya. Nah, akhirnya setelah dari analisa yang dari saya coba pikirkan, akhirnya saya tahu ngerti. Seharusnya saat itu saya cari akar masalahnya. Akar masalahnya kenapa saya sakit adalah saya kurang tidur. Seandainya saat itu saya mencari solusi, yang ketiganya adalah solusi daripada akar masalah ini, saya yakin saya baik. Nggak perlu sampai berminggu-minggu. Maksudnya sampai ke rumah sakit. Tapi problemnya otak saya itu karena fokusnya kepada masalah, kepada sakit saya tidak mencari akar masalahnya di mana. Jadi kadang-kadang penyebab penyakit kita tuh kenapa? Itu sebetulnya ada akar masalahnya. Contoh orang diabetes, kenapa? Karena dia penyebab makan masalahnya apa? Ya minum apa yang manis-manis gitu, makan yang manis-manis. Nah, itulah penyebabnya, akar penyebabnya. Lalu kalau pengen sembuh dari diabetes ya harus bisa mengurangi itu. Untuk tidak makan manis-manis atau tidak minum manis-manis. Itu akar penyebabnya. Tapi kalau dia selama ini dia sambil doa, Tuhan sembuhkan dari saya penyakit diabetes, tapi dia masih tetap makan manis, dia tetap minum yang manis. Ya percuma gitu loh. Jadi yang dibutuhkan dari kita adalah kita harus tahu akar masalahnya, kita beresin. Nah, akhirnya saya ngerti akar masalah saya adalah kurang tidur. Memang saat itu saya nggak bisa tidur, tetapi seharusnya saya berusaha bagaimana caranya saya bisa tidur. Nah, memang dulu waktu itu saya kadang dalam sebulan itu bisa ada kurang nggak bisa tidur. Itu saya nggak ngerti. Pokoknya ada hari-hari, pokoknya dalam 1 bulan itu ada yang saya nggak bisa tidur. Nah, kalau dulu kalau saya kan beli obat tidur tuh nggak bisa, nggak ada, nggak boleh, bukan nggak ada, nggak boleh. Nah, kadang saya minta sama si Cincin gitu loh. Nah, sekarang udah berapa bulan nggak pernah kesini, ya saya nggak punya tuh obat tidur gitu loh. Itu pun saya minum cuman kecil sekali, saya punya cuma setengah. Nah, itu saya dari kasih 5 biji, itu saya potong setengah. Itu bisa habis, bisa 2 bulan, 3 bulan. Karena jarang sekali saya minumnya. Itu kalau terpaksa. Kalau sangat terpaksa saya minum. Nah, seharusnya saya berpikir bagaimana cara untuk bisa mendapatkan obat tidur supaya saya bisa tidur. Ketika saya tidur, pasti tubuh akan mempunyai istirahat untuk membetulkan dirinya. Nah, problemnya tubuh saya nggak bisa punya waktu untuk istirahat. Buktinya apa? Setelah saya masuk rumah sakit, di minggu malam, saya minta obat tidur, saya tidur. Besokannya, saya berapa kali tidur, malam ini pun ada bisa tidur. Makanya hari Rebo, saya langsung bisa lepas dari pemakaian oksigen. Itu yang membuktikan bahwa sebetulnya akar masalah saya adalah kurang tidur. Setelah saya bisa tidur dalam 2 hari, hari ketiganya sudah jauh membaik. Bahkan boleh katakan ya, udah 80% malah menurut saya. Nah, ini yang sering kali, itu yang Tuhan ajarkan sama saya, bahwa saya kurang berjuang. Karena saya memikirkan atau fokusnya adalah kesakitan saya. Itulah yang menyebabkan akhirnya saya sakitnya lama. Ya, ini pelajaran. Ini pelajaran buat saya. Supaya saya belajar bahwa ya, masalah itu semuanya pasti ada akar masalahnya. Kalau kita bereskan, kita akan bisa dapat solusinya. Nah, problemnya kita semua itu, saya ingin ajarkan bahwa kita semua ini harus jangan berfokus kepada ketakutan, kepada sakit hati, kepada trauma, kepada masalah. Kenapa? Karena itu akan membutakan iman kita, bahkan akal sehat kita. Jadi buta, namanya buta tuh nggak ngelihat.
Sekalipun Tuhan kasih kesempatan, sekalipun Tuhan kasih buka pintu, sekalipun Tuhan kasih mau jawaban, inilah caranya. Tetapi kalau kita sudah punya ketakutan, kita tidak akan berani melangkah. Kita akan takut. Saya adalah orang yang gagal. Sudah 5 kali gagal. Yang namanya trauma, yang namanya takut gagal, itu sangat-sangat menguasai hidup saya. Sangat. Dan itu butuh bertahun-tahun. Tanpa ada orang yang memberikan saya pengertian. Saya harus berjuang sendiri untuk mengatasi ketakutan traumanya saya. Setelah saya lepas dari trauma itu, Tuhan baru kasih saya kesempatan. Dan akhirnya saya bisa jalan tinggi, bisa terbang. Tapi selama saya nggak pernah lepas dari itu ketakutan, saya tidak akan pernah hidup saya akan sama seperti dulu, tidak bisa diberkati. Kenapa? Ketika Tuhan berikan kesempatan kepada saya, itu sangat besar. Kalau dalam diri saya udah ada ketakutan karena ngalami kegagalan, ketika saya dikasih kesempatan dan pada waktu kesempatan yang saya lihat itu, saya masih dikuasai sama roh trauma saya tidak akan pernah mungkin bisa ambil. Kenapa? Kalau bisa, saya kan punya pikiran-pikiran negatif. Kalau bisa, gue gak punya pengalaman banyak nih. Ntar gimana modalnya nih, ntar gimana ini, gimana itu, gimana ini. Akan selalu banyak pikiran negatif yang akan muncul. Sehingga itu membuat saya, kalau saya masih dikuasai, saya kan tidak akan pernah bisa mengambil kesempatan yang Tuhan sudah sediakan. Dan puji Tuhan, perjuangan saya tidak sia-sia. Saya berjuang untuk melawan diri saya, melawan menghancurkan namanya ketakutan, kekhawatiran, trauma, kebingungan. Itu waktu saya menyerahkan hidup saya. Itu memang butuh waktu, tetapi tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi akhirnya setelah saya menang. Sehingga sekarang saya menjadi orang yang saya berani untuk mengambil kesempatan. Tapi tetap ada perhitungan-perhitungan. Contoh ketika saya main trading, saya ada rugi puluhan juta. Tapi sekarang ada untung. Kalau saat itu saya bilang, waduh, rugi ini, udahlah, kapok, saya kan bisa stop. Tapi mental saya tidak seperti dulu. Mental saya harus menguatin diri saya. Mental saya harus mental baja. Mental saya harus mental yang tidak mudah nyerah. Jadi saya harus menyatakan kepada diri saya, gue bisa. Dan memang akhirnya saya bisa. Jadi bagi saya begini, Tuhan itu memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Ini Efesus 1 ayat 3. Bahwa dia sudah menyediakan segala berkat rohani. Dia sudah sediakan di depan kita. Sudah. Tetapi itu butuh namanya kita berjuang untuk memperolehnya. Nah kebanyakan kita cuma hanya berdoa-doa, minta-minta. Ya Tuhan gue udah kasih. Tetapi dibutuhkan dari kita ini artinya berjuang. Lawan berjuang itu senang-senang gitu loh. Bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Jadi maksudnya awalnya kita ini harus berjuang. Ketika udah dapet, kita senang. Lah, kita pengen senangnya dulu, tapi nggak mau berjuang. Ya nggak bisa. Ini yang banyakkan kita orang Kristen. Kita tidak punya mental seorang pejuang. Tidak punya mental yang kuat. Mental baja. Yang ada mental tempe, pengecut, penakut.
melihat sesuatu kesulitan, yang namanya berjuang itu, gini saudara, dari hasil itu saya baru ngerti. Yang namanya berjuang itu pasti ada yang kurang. Jadi Tuhan kata gini, kamu tuh kurang berjuang. Kenapa kurang berjuang? Ya saya bilang kan saya dalam keadaan sakit. Yang namanya berjuang itu bukan dalam keadaan enak. Ngerti saudara? Ya ketika saya ditembak begitu, yang namanya berjuang itu tidak dimulai dengan mulai dengan senang. Namanya berjuang itu dimulai dari yang susah, dari yang tidak enak. Saya langsung diam. Iya ya. Saya tidak berusaha lebih kuat untuk melawan itu virus. Saya cuma hanya tiduran aja. Berusaha untuk supaya apa ya? Ya kan namanya tidur itu kan supaya kita meres gitu. Tapi problem saya nggak bisa rest gitu. Itu kesalahannya. Nah, saat itu saya berjuang, tapi berjuang kemudian saya berpikir bagaimana ini akar masalahnya di mana. Ketika akar masalah itu menurut saya sih bisa. Karena istri saya ketika mulai ada ciri seperti itu, mulai ada demam, istri saya lawan. Emang hasilnya positif, tetapi ketika dia lawan dan dia olahraga, dia menang. Itu virus bisa dikalahkan. Tidak memberikan efek kepada istri saya. Jadi dia lebih berusaha berjuangnya dibandingin saya. Saya cuma doa kalau dia plus dengan perjuangan yang keras. Hasilnya dia bisa menang. Jadi saudara, kalau kita cuma hanya berdoa, tapi kita tidak mau berjuang. Dan namanya berjuang itu adalah dimulai yang namanya ketidakenakan. Enggak punya modal, enggak punya itu, enggak ada kemampuan, enggak ada ini, enggak ada itu. Memang dimulai dari sesuatu yang tidak ada atau nol atau susah. Itulah namanya berjuang. Yang namanya kalau udah ada, namanya udah senang-senang. Jadi jangan kita menjadi orang yang sudah ngelakuin ini gagal, udahlah. Ngelakuin ini gagal, ditipu, dibohongin, ternyata nggak ada hasilnya, udahlah. Lakuin A, lakuin B, lakuin C, setelah itu udah. Akhirnya jadi lemah, mundur lagi. Kemudian Tuhan kok begini ya? Thomas Edison berapa? Banyak. Kalau dia mencoba untuk bisa bikin bohlam lampu. Kalau dia ketika percobaan sampai itu ribuan, saya lupa berapa ribu kali. Ketika pada waktu ke 950 dia nyobanya. Aduh, capek gua. Udah 150, salah lagi. Aduh, gagal begini. Udahlah. Dia tidak akan menjadi seorang penemu. Tapi karena fighting spiritnya kuat, mentalnya baja. Sekalipun ini gagal, dia usahakan dengan cara lain. Dia usahakan cara yang lain. Diusahakan cara yang lain. Metode lain. Cara ini salah, oke gak bisa gue cara ini. Cara 1 gak bisa, ke 100 gak bisa, ke 200 gak bisa, 300 pokoknya gue sampai bisa. Itu butuh mental yang hebat sekali. Itu jarang dipunyai. Makanya orang sukses itu sedikit sekali. Orang sukses itu dikit di dunia. Ya, orang kaya itu lebih dikit dibandingin orang miskin. Karena mentalnya. Orang sukses itu orang punya mental kuat. Mental baja. Nah, orang gagal adalah orang yang selalu memfokuskan kepada masalahnya. Dan tidak cari akar penyebab atau solusinya. Selalu akan berfokus kepada diri sendiri. Ya udahlah, cukuplah, sudahlah. Mau gimana, emang begitu?
Hidup gue begini, nasib gue seperti ini. Ya. Hidup itu adalah kita yang memutuskannya. Kita sendiri akan memutuskannya. Apakah kita mau seperti ini terus atau tidak? Kita yang putuskan, bukan Tuhan. Karena semua janji Tuhan itu sudah tersedia. Efesus 1 ayat 3, semuanya sudah diberikan kepada kita. Apa? Rumah atau yang lain. Kesehatan semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada. Tinggal kita yang memutuskannya. Kita mau ngambil. Tetapi problem untuk ngambilnya itu butuh perjuangan. Untuk ngambil apa yang Tuhan sudah sediakan itu butuh perjuangan. Jadi dengan masalah saya sakit itu membuat saya jadi kebuka lagi gitu loh. Fight saya kurang waktu itu. Kurang berusaha, kurang berjuang. Nah, perjuangan itu yang seharusnya saya punya. Kalau saya pengen selesai. Walaupun sudah terjadi, tetapi kan gini loh. Murid-muridnya, mereka melihat kuasa Tuhan, tapi mereka tidak belajar dari apa yang telah terjadi. Seharusnya kita kalau mau jadi orang dewasa, kita harus belajar dengan apa yang telah terjadi. Baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan. Saya mengalami kesalahan itu saya pelajari. Karena manusia tidak ada yang gak bisa salah. Tetapi karena kita belajar dari kesalahan, kita mencobanya untuk lebih baik lagi. Bukan berarti ketika kita masa lalu kita pernah ngalamin tidak enak, kita menjadi trauma. Kita menjadi takut. Tidak ada yang bisa dipelajari. Inilah murid-muridnya. Mereka melihat kuasa Tuhan. Ketika di perahu, ketika ada topan yang dahsyat itu nyerang, mereka malah nyalain Tuhan. Pada saat itu kalau mereka belajar ya saat itu ngenalin, wih Tuhan kuasa, lu bisa nyembuhin orang, bla bla segala macam. Wih hebat ini. Berarti dia punya otoritas nih. Ini laut angin sama danau mah gampang ini mah. Tapi mereka nggak belajar itu. Contohnya apa? Siapa yang bisa belajar? Perempuan 12 tahun pendarahan. Dia tidak melihat Yesus melakukan mukjizat. Minus di situ. Mata dan kepala tidak melihat. Jadi dia tidak punya gambaran dengan matanya melihat. Tetapi yang dia punya dari panca inderanya, telinganya. Telinganya dia dengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia dengar Tuhan Yesus yang dilakukan luar biasa gitu. Apa yang dilakukan? Dia pelajari, berarti dia coba renungkan. Muridnya tidak ngerenungin. Kita nih yang Kristen, kalau kita nggak dengar khotbah tapi nggak ngerenungin, saya jamin Kristen yoyo. Jadi Kristen yoyo. Minggu punya iman, Senin masih punya iman, Selasa mulai kurang 50%, Rabu kurang 30%, Kamis 20%, Sabtu tidak punya iman. Sehingga jadi Kristen up and down. Karena nggak pernah atau ngerenungin. Jadi perempuan pendarahan ini dia ngerenungin apa yang dia dengar. Ketika dia renungin, akhirnya apa? Timbullah iman. Di sini muridnya yang tadi yang di kapal itu nggak punya iman, nggak punya confidence, keyakinan. Tetapi perempuan ini, pendarahan ini, dia ketika dia dengar, dia renungin, dia olah, dia analisa segala macam. Akhirnya timbullah iman. Akhirnya timbullah keyakinan. Tapi dia punya masalah. Adat istiadat Israel. Kalau dia keluar, dia harus teriak najis. Kenapa? Karena pendarahan, karena darah, karena nempel, nyentuh ke badan dia nih, ke tangan dia, itu orang jadi najis. Makanya itu benar-benar dia ketika dia keluar,
Dia harus mengatakan najis supaya orang itu jangan tahu, akhirnya menjauh. Nah, problemnya dia punya masalah itu. Tetapi dia tidak mikirkan masalah itu. Nah, kan saudara, dia tidak ada di dalam tempurung masalah. Saya waktu itu tempurung di dalam masalah. Saya merenungkan sakitnya saya. Dan kita orang Kristen seringkali kita merenungkan di dalam masalah kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, kesulitan kita, halangan kita, yang banyak macam lah halangan itu. Kita berfokus ke sana. Perempuan pendaraan ini, dia tahu dia punya masalah, dia nggak mungkin datang ke Tuhan. Tuhan, ini saya pakai pendaraan ini, tolong doain saya. Nggak mungkin dia lakukan. Karena dia tahu itu pasti ada banyak orang yang ngikutin Tuhan. Dan dia gak mungkin bisa ngedekatin. Itu masalah dia. Nah, kalau dia mikirin masalahnya dia, aduh gimana nih, gak bisa nih, dia, aduh gak bisa gue ke Tuhan nih, gak bisa. Kita tidak akan pernah dengar ini, cerita ini. Tetapi ketika dia tahu ini masalahnya, dia tidak ada di dalam tempurung. Dia keluar dari tempurung itu. Dan dia melihat ke dunia luar. Maksudnya apa? Otaknya open minded, terbuka. Tidak ada di dalam masalah, tapi dia terbuka untuk hal yang lain. Apa? Oke. Yang tadi saya katakan, akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah saat itu dia nggak bisa terang-terangan. Oke, bagaimana cara akar masalah ini? Solusinya apa? Gimana caranya gue tetap sembuh, tapi gue gak perlu minta doa? Bagaimana solusinya? Nah, itu yang sebetulnya kita harus punya. Otak open minded adalah seperti itu. Kita punya masalah. Akar masalahnya kita harus cari tahu. Kemudian kita harus bisa terbuka mata. Gimana caranya? Solusinya. Perempuan ini berpikir gak mungkin dia secara terus terang. Apa yang harus dilakukan? Jadi dia berpikir lagi, menganalisa, terus dia udah dengar. Tapi bagaimana caranya? Dan gak mungkin dia terang-terangan. Jadi dia coba cari solusinya. Yang dulu saya katakan ketika saya punya gambaran apa yang dia punya menurut saya. Ketika dia masak, dia melihat bahwa itu masakannya itu makin panas. Jadi ada rambatan. Nah, ketika dia berpikir, nah dia mungkin ini berarti panas itu merambat ke panci dia gitu loh. Nah, berarti yang namanya baju ini kan nempel ke tubuh. Jadi ada rambatan. Tubuh kita kan kita merasa. Kalau kita panas, badan kita panas, maka tubuh kita berasa baju kita kan jadi panas gitu loh. Nah, jadi saat itu ketika dia lagi masak, ketika dia lagi melihat, dia berpikir, nah ini artinya apa nih? Bisa ngerambat. Nih kuasa itu bisa ngerambat. Nah akhirnya apa yang dia dengar Yesus punya kuasa, dia sudah dengar akhirnya punya iman. Nah ketika dia punya iman, dia harus punya tindakan. Nah tindakan itu adalah tindakan keyakinan. Nah tapi bagaimana dia bisa bertindak? Karena gak mungkin dia dengan terang-terangan. Nah dia harus cari solusinya. Gimana? Karena gue gak bisa terang-terangan. Gimana cari solusinya? Gue bisa tetap sembuh. Nah akhirnya dia ketemulah solusinya. Ya kalau dia lagi masak. Jadi sehingga dia ambil kesimpulan. Asal gue jamah, asal gue pegang jubahnya, gue sembuh. Kenapa? Karena itu ada rambatan. Kuasa itu merambat. Jadi dari punya iman akhirnya punya confidence, keyakinan. Ketika dia punya keyakinan, dia tidak memikirkan masalah dia. Mulailah dia berjuang. Problemnya kita punya iman, bahkan tidak punya iman karena ketakutan. Kita punya iman. Saya punya iman saat itu saya sakit. Saya punya keyakinan. Buat Tuhan bisa sembuhin saya. Tetapi apa yang kurang? Tindakan.
Usaha saya kurang. Fight-nya kurang. Perjuangannya kurang. Jadi ibu pendaranya sakit pendarahan ini, akhirnya dia memutuskan, gua harus berjuang melangkah. Dia berjuang, dia bergerak. Saudara, itu bukan hal yang mudah loh. Orang pendarahan 12 tahun tuh pasti lemah. Gak mungkin badannya kuat. Gak mungkin. Pasti lemah. Dan dia harus melewati dengan banyak orang, puluhan atau ratusan orang, terus dia harus lewatin. Minggir dong. Dia harus lewatin. Itu perjuangan. Perjuangan itu adalah hidup dan mati. Karena ketika ada orang yang kenal dia, 12 tahun pendarahan itu pasti banyak orang yang tahu lah. Kalau ada yang kenal dia, loh itu kan ibu A, loh kok dia ada di situ, dia najis tuh. Ketahuan mati, bisa dirajam. Jadi bisa bayangkan itu loh perjuangan yang berat buat dia. Tubuh lemah, resiko dirajam. Artinya apa? Ada penghalang. Makanya kalau orang yang gak punya mental itu susah. Tapi mental ibu ini sudah kuat karena dia sebenarnya punya keyakinan. Asal gue pegang gue bisa sembuh. Nah ini yang kita kurang orang Kristen. Kita cuma doa. Tapi tidak berjuang. Tidak berjuang. Sekalipun kita berjuang juga sedikit. Udah sekali mentok, Tuhan gak bisa. Coba ini Tuhan gak bisa, bulan depannya gak bisa. Tuhan coba ini gak bisa, aduh Tuhan gimana. Sudah putus asa. Mentalnya mental tempe jadinya. Ya. Tapi itulah hidup manusia. Ada orang yang begitu mudah dapat, ada orang yang begitu susah dapatnya. Tidak, saya katakan lagi, tidak ada namanya perjuangan itu dimulai dari yang enak. Semua pasti dimulai dari yang tidak enak. Dari kesulitan, dari ketidakadaan, dari kekurangan. Akhirnya itu ibu, semuanya dia punya, kekurangan segala macam. Tetapi dia berjuang, dan ketika dia berjuang, akhirnya ketika dia nyentuh, ketika dia mengambil, menyentuh apa yang sudah Tuhan sediakan, tanpa doa, tanpa didoakan oleh Tuhan Yesus, dia sembuh. Artinya apa yang dibutuhkan adalah iman dan tindakan. Jangan berkutat dalam masalah hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan solusi. Dibutuhkan dari kita ada sebuah tindakan. Keyakinan bahwa Kristus ada di perahu kita, di dalam hidup kita. Gak perlu kita berteriak-teriak sama Tuhan, ngomel-ngomel sama Tuhan. Biar di dalam perahu itu kita yakin Tuhan ada di perahu keluargaku. Tuhan ada di perahu kerjaanku. Aku hanya bicara sama Tuhan. Tuhan, kau punya kuasa, engkau mampu untuk membereskan masalah hidupku ini. Kekuranganku, bla bla segala macam. Aku percaya engkau bisa. Karena engkau adalah Tuhan. Nah, kemudian mulailah berusaha. Tuhan sediakan. Tinggal kita yang harus melangkah, mengambil langkah terus melangkah. Ada halangan, gak apa-apa, hajar lagi, lakukan yang lain, coba yang lain, lakukan ini, kalau gagal gak bisa juga, lakukan lagi yang lain. Asal mental kita kuat, tadi seperti Thomas Edison, kita pasti berhasil. Pasti berhasil. Berhasil di dalam keluarga, berhasil dalam keuangan, berhasil di dalam pekerjaan, berhasil dalam tubuh yang sehat, berhasil rohani kita tidak Kristen yoyo. Semuanya berhasil. Karena semuanya diperjuangkan. Amin.
kita ini kurang berjuang. Kita kurang berjuang. Jadi hari ini firman-Nya bicara masalah perjuangan. Kemerdekaan kita itu bukan diberikan. Seperti Hong Kong itu diberikan, dilepas. Perjuangan kita untuk Indonesia menang itu bukan hal yang mudah. Dari kekurangan. Emang lawannya pakai apa? Cuma pakai lembing yang dari bambu. Bambu runcing, itu lawannya. Itu kurang. Tapi bisa menang. Kan heran, gimana caranya lawan senapan sama bambu? Mana mungkin menang kalau secara logika. Tapi buktinya kita merdeka. Jadi kalau kita berpikir, mana mungkin gua bambu? Ya sudah. Kalau engkau berkutik itu, ya jangan nyalain Tuhan. Tapi hidupmu tetap susah, tetap susah. Tapi jangan komplain sama Tuhan. Tuhan, saya udah berdoa. Tuhan berkati. Saudara, di sini saya belajar. Saya tanya Tuhan, kenapa saya doa saya nggak bisa sembuh? Lah Tuhan langsung ngomong kurang berjuang. Ketika dikatakan kurang berjuang, akhirnya saya mikirin lagi, saya menganalisa semuanya. Akhirnya saya nangkap, oke. Saya ngerti, salah saya. Dan akhirnya saya belajar nih hari ini. Jadi apa yang saya pelajarin, apa yang saya alamin, saya menganalisa, saya belajar untuk diri saya sendiri. Jadi saya khotbah ini karena pelajaran yang saya dapat dari Tuhan. Untuk tujuan supaya kita semua bisa belajar. Amin. Udahlah, kita mulai sekarang berjuang. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, ambil kesempatan itu. Ketika kita tahu kita salah, bereskan masalah, kesalahan kita. Jadi ada yang harus kita lakukan. Nanti saudara ya, ada yang harus kita lakukan. Bukan cuma hanya diam dan menggerutu. Mulailah bertindak. Mulailah bangkit. Melangkah. Terus apa yang gue harus langkahin? Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan yang tahu. Dia akan bisa memberikan pengertian hikmat. Gimana cara dapat hikmat? Nggak usah pikirin. Tuhan lihat hati kita dulu. Hati kita keadaannya gimana nih mentalnya nih. Kalau mentalnya masih mental tempe nggak bisa gitu loh. Bukan Tuhan nggak bisa mau kasih, enggak. Percuma. Nggak nyambung. Tapi kalau hati mental kita sudah punya, baru Tuhan bukain. Gini loh caranya. Entah melalui orang lah, entah melalui apapun Tuhan bisa bukakan. Ada orang yang kirim WA lah, atau apalah. Itu Tuhan bisa bukakan. Tapi dimulai, Tuhan gak mungkin bukain pintu sebelum kita ini siap. Jadi, apa ya? Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan janji semuanya. Tetapi yang masalahnya adalah kitanya manusia. Kita mempunyai pengharapan, cara berharap yang salah. Kita punya cara berharap yang salah. Kita punya pengharapan, tapi caranya salah. Kita berharap Tuhan untuk menyembuhkan, Tuhan untuk membereskan masalah kita, Tuhan untuk memberkati kita. Itu benar. Tapi kita caranya salah. Kenapa? Kita cuma berharap tapi tidak mau ngelakuin apa-apa. Itu salah. Amin. Mulailah open minded. Pikiran yang terbuka. Pola pikir yang terbuka. Mulailah terbuka dengan banyak hal. Ya, untuk hal-hal yang baru mulailah terbuka. Mulailah punya pengertian yang baru. Karena itu membuat kita menjadi bisa mendapatkan solusi dari Tuhan. Amin saudara. Oke. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biar kita semua belajar
dari apa yang firman Tuhan Allah katakan. Saudara sekalian, saya pun ketika dengar khotbah ini pun saya dengar lagi, itu saya merenungkan lagi. Jadi saya berharap saudara, kalau saudara ingin mendapatkan atau menjadi dewasa atau pengen cepat masalah itu selesai, renunginlah. Renungin. Benar. Perenungan itu butuh waktu. Punyalah waktu untuk merenungkan. Maka saudara akan mendapatkan jawaban. Dan masalah itu akan selesai. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bila kebenaran firman-Mu ini membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa tahu solusi apa yang seharusnya kami lakukan. Kami tahu Tuhan, biar melalui firman-Mu ini kami disadarkan bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang kami sudah lakukan itu yang membuat kami itu menjadi marah, ngomel kepada Engkau Tuhan, menggerutu, mengeluh, dan tidak melihat atau membuka pikiran untuk hal-hal yang baru atau mencari solusi. Kami lebih banyak memikirkan masalah kami berada di dalam tempurung, di dalam masalah. Tetapi biar saat ini kami mulai terbuka pikiran kami untuk kami keluar dari tempurung dan kami mulai berani melangkah. Kami tahu Engkau akan membukakan kalau kami siap. Kami akan siap Tuhan, kami akan belajar untuk mengenal Engkau. Dan supaya kami bisa melangkah dengan keyakinan, dengan confidence bahwa apa yang kami lakukan pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Bila kebenaran firman yang kami terima, kami matangkan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan saudara sekalian. Minggu depan kita akan ketemu lagi di hari Minggu jam 10:30 siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.